Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini merupakan hari yang ke-12 kalau tidak salah di bulan Syawal. Bulan yang tidak kalah fadilahnya setelah kita menjalani sisa umur kita di bulan Ramadan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ditakdirkan menjadi bagian yang harus masuk dan melalui rangkaian aktivitas amal sepanjang 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita berharap segenap amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di penghujung Ramadan pada saat Idul Fitri, kita saling mendoakan dengan kalimah indah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, tidak hanya saumnya saja, seluruh amal kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan semuanya berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengingatkan dalam salah satu hadisnya bahwa ternyata banyak sekali kemudian orang-orang yang melalui atau melampaui bulan Ramadan, tapi kemudian dia tidak mendapatkan apapun dari keberkahan Ramadan, dari keagungan Ramadan, dari rahmahnya Ramadan, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Rasul mengingatkan itu kepada kita semuanya. Kam min shaimin laisa lahu jazaa illal ju' wal 'atash. Banyak di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah menakdirkan umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan dan kemudian mereka hidup pada waktu yang agung itu, pada waktu yang suci itu, pada waktu yang berkah itu, pada waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maghfirah, menutup berbagai macam pintu keburukan, tapi kemudian saat insilah dengan Ramadan dia belum mendapatkan apa-apa. Bahkan disinyalir dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja.
Naudzubillahi min dzalik. Kita tidak berharap menjadi bagian dari komunitas yang Ramadan itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari saumnya, kantuk dan keluh kesahnya saja dari tarawehnya. Kita tidak menginginkan itu semuanya. Karena itulah berbagai macam kekurangan di bulan Ramadan kita optimalkan di bulan Syawal saat ini, dan kemudian kita jaga optimalisasi amal Ramadan di bulan Syawal ini untuk 11 bulan ke depannya. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi ulah ayat istilah kagok berontok kaparang carama. Tapi ketika kita menyadari ada kelemahan, ada kekurangan selama bulan Ramadan, optimalkan dari mulai bulan Syawal. Karena kadang-kadang kita terlena di malam akhir taraweh. Kalau kemarin malam 29 ya, akhir tarawehnya, maka kita sudah menganggap tidak ada lagi qiyamul lail, tidak ada lagi tahajud. Malam takbirannya lupa untuk tahajud, malam takbirannya lupa untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena taraweh sudah selesai, sudah mulai goyah. Mudah-mudahan diantara kita masih terjaga sampai malam takbiran masih bisa tahajud. Tarawehnya nggak ada, tapi tahajudnya kan ada. Qiyamul lailnya tetap ada. Hari lebarannya duhanya masih ada, tapi tidak jarang diantara kita yang kemudian melalaikan duha ketika lebaran. Bahkan mungkin ada yang sampai hari ini belum memulai sawalan. 6 hari di bulan Syawal kita saum lillah, saum sunat sebagai penyerta Ramadan, maka fadilahnya sama dengan 360 hari, 1 tahun full. Jadi 1 bulan plus 6 sama dengan 360. Ini matematika iman. Nggak usah pakai matematika angka, karena iman itu tidak dibutuhkan kecerdasan. Cerdasnya Abu Jahal dan Abu Lahab itu gagal taat, bukan gagal paham. Dia tahu Muhammad itu Rasul. Tiap maghrib dia turun dari rumahnya, mengendap-endap takut ketahuan orang untuk duduk di bawah jendela kamar Nabi. Apa gerangan yang mereka lakukan? Mendengarkan Nabi membaca Al-Quran dan meyakini ini bukan omongan Muhammad. Satu saat mereka berdua ketemu di tempat yang sama, dan di sanalah diketahui bahwa mereka berdua membenarkan tentang kerasulan Muhammad, tapi karena sebagai tokoh gengsi kalau harus taat kepadanya. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal bukan tidak cerdas, bukan tidak pinter, bukan gagal paham, tapi gagal taat yang menyebabkan dia masuk neraka. Abu Bakar itu bukan orang yang kemudian dianggap mengerti ketika para sahabat goyah dengan informasi Nabi telah Isra Mi'raj, diketawain oleh seluruh warga di kota Mekah. Makhluk aneh. Datang para sahabat kepada Abu Bakar. Abu Bakar sederhana pertanyaannya, yang ngomong gitu siapa? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad yang ngomongnya, aku yang pertama kali beriman. Walaupun tetap teka harti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi dalam waktu 1 malam, anger teka harti. Tapi kalau Nabi yang ngomongnya, bukan harus ngerti dulu, tapi harus diimani dulu bahwa ini yang ngomong adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman dulu. Karena ngerti belum tentu iman. Banyak di zaman Nabi orang yang ngerti tapi kemudian nggak mau beriman. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, matematikanya bukan hitungan zahir. Ini matematika iman. Jadi puasa Syawal 6 hari itu
fadilah pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Itu saja. Dan ini sebagai hadis motivasi untuk menyemangati kita. Apa yang disemangati? Imannya agar dihidupkan. Mungkin hari ini ada yang baru 1, ada yang sudah 3, mungkin yang merencanakan mulai besok supaya sekaligus dengan Ayyamul Bid. Boleh, silakan. Tapi intinya kita penuhi lubang-lubang yang bolong selama di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, Rasul mengingatkan ada 3 golongan manusia yang kemudian dinilai celaka. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Hurairah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin. Sabda Nabi, celaka seseorang. Yang pertama, dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Golongan pertama orang yang dinilai celaka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang ketika disebut namaku, kata Nabi, di hadapannya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Ini komunitas pertama yang celaka dan menyesal sepanjang masa. Berharap mendapat syafaat di yaumul akhir, mendengar nama Nabi nggak mau bersalawat kepada Nabi. Padahal dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah dan malaikat saja bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Salawatnya Allah kepada Nabi adalah sanjungan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Kata Abu Aliyah begitu. Atau kata Ibnu Abbas, ini penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang lain sebagai keberkahan. Sementara salawat malaikat kepada Nabi adalah permohonan pengampunan dosa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Nabi mengingatkan bahwa manusia terkikir di dunia ini adalah manusia yang ketika disebut namaku tidak bersalawat untukku. Karena itulah jemaah rahimakumullah, untuk kita bisa keluar dari golongan pertama, jangan pernah melalaikan zikir salawat. Dalam zikir pagi dan petang kita diajarkan untuk salawat minimal 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu yang afsah, yang sharih ya, bacaan salawat yang sahih. Bacaan salawat yang sahih itu bacaan salawat yang ketika kita salat. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu lengkapnya dalam hadis Bukhari. Atau pendeknya Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat bertanya kepada Rasul kan, ya Rasul, tentang salamku kepadamu kami sudah tahu. Apa? Dalam at-tahiyat dibaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi salawat kepadamu seperti apa? Maka Nabi menjawab, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Itu dalam hadis disebutkan demikian. Maka ketika kita kapanpun dimanapun sudah lidah kita terbiasa dengan dzikir salawat, saat mendengar nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan otomatis ya, karena kita bisa membedakan mana Muhammad Nabi, mana Muhammad bukan Nabi. Para khotib, para ustadz, para ajengan pasti akan memulainya dengan kalimat Nabiullah atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak menjadi bagian dari orang yang disinyalir akan celaka hanya karena kelalaian kita untuk bersalawat kepada Nabi saat Nabi kita disebut namanya di hadapan kita. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ragima an purajulin, celaka seseorang, sabda Nabi, dakhana alaihi Ramadan, Allah memasukkan dia ke bulan Ramadan, fansalakha qabla an yughfaralah. Kemudian saat Ramadan meninggalkannya atau dirinya meninggalkan Ramadan, Allah belum memberikan pengampunan kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah berlalu, apakah kita menjadi pribadi yang mendapatkan pengampunan dari Allah? Sebenarnya kita tidak tahu. Tapi kemudian Allah memberikan indikatornya ya. Ada indikator yang kemudian harus menjadi muasafat, karakteristik kita sebagai pribadi-pribadi yang mendapat maghfirah dari Allah. Nah itu Ali Imran ayat 133 sampai 36. 136. Diawali dengan wasari'u ila maghfiratin. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi kompetitor dalam berburu maghfirah, bukan menjadi penonton, tapi menjadi pelaku. Buru maghfirah dan surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu hanya dipersiapkan oleh orang yang bertakwa. Nah, karakter muttaqin sang pemburu maghfirah adalah pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tidak pernah merasa lelah untuk menjadi dermawan, selalu berinfak dalam keadaan dia senang maupun susah. Dalam kondisi susah pun lebih suka memberi daripada meminta, tapi tidak pernah menolak saat ada yang memberi, sekalipun dirinya tidak membutuhkannya. Dia lebih suka menerimanya dan kemudian mengingat rekan-rekan lain yang mungkin tetangganya atau saudaranya yang membutuhkan barang yang kita tidak butuhkan dan diberi oleh orang. Maka akan menjadi multi level pahala. Kebaikan orang diperpanjang oleh kita untuk mendapatkan pahala dari berbagai macam tangan melalui tangan kita. Subhanallah. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidha. Pandai mengelola emosi, tidak mudah marah. Yang ketiga, al-afina anin nas, senang memaafkan orang. Yang keempat, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Menyadari diri tentang kesalahan diri. Apakah secara langsung oleh dirinya atau diingatkan orang? Lebih suka kemudian berzikir kepada Allah dan beristighfar daripada mencari kambing hitam. Entengnya, introspeksi lebih disukai daripada ekstrospeksi. Lebih suka introspeksi diri daripada mencari kesalahan orang. Ini yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi perilaku dermawan, kemudian mendapat selalu menjaga emosi, senang memaafkan orang, dan kemudian selalu mencari aib diri, tidak punya waktu untuk mengetahui aib orang lain. Dan yang terakhir, sabda Nabi, waragima an purajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahu al jannah. Celaka seseorang yang kedua orang tuanya masih ada, sudah tua, sudah renta, tetapi kemudian tidak menjadi penyebab pembuka pintu surga untuk dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ditanya kapan Allah ridho kepada kita, kapan Allah tersenyum kepada kita, ada sahabat Ali kalau tidak salah memberikan jawabannya sederhana. Ketika orang tuamu ridho kepadamu, ketika orang tuamu tersenyum kepadamu, saat itulah Allah sedang ridho kepadamu, saat itulah Allah sedang tersenyum kepadamu. Jangan pernah sia-siakan untuk wabil walidaini ihsana. Jangan pernah sia-siakan untuk birrul walidain bagi yang masih ada orang tua. Katakanlah orang tua itu tidak ada salahnya sekalipun salah. Bayangkan dalam ayatnya.
Ayatnya sudah begitu jelas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini Allah yang berfirman. Pekerjaan syirik itu perbuatan dolim terbesar. Ketika orang tuamu menyuruh berbuat musyrik, fala tuti'huma, larangannya dari Allah, jangan taat. Wa sahibhuma, tapi tetap bergaul, gauli mereka bil ma'ruf, dengan baik. Jangan membentaknya, padahal salah kalau teh. Tidak boleh membentaknya. Jadi kalau kita nanya ibu kita, apa yang paling menyakitkan setelah ibu melahirkanku? Tanya orang tua kita. Melahirkan itu sebuah peristiwa yang menyakitkan bagi ibu. Kemudian ada nggak yang lebih sakit? Ternyata ada. Apa itu? Ketika anaknya bersikap buruk terhadap ibunya. Kata-kata uffin membuat ibunya tersakiti. Kata-kata sebentar mah, aku mau anu dulu, itu cukup menyakiti hatinya. Karena itu kita juga mendidik anak kita, jangan pernah mencoba menyakiti hati ibunya, istri kita. Karena seringkali di hadapan mata kita terjadi. Ini tolong diantarkan ini ke anu. Sebentar mah, belum mandi. Nah, kita ada di sana maka langsung tegur anak kita. Mandinya nanti, ini tugas ibu dulu selesaikan. Adzan pun sudah dikumandangkan, kalau ibu menyuruh, ibu dulu yang harus diselesaikan, bukan adzan. Subhanallah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita berharap menjadi bagian manusia yang tidak terancam dengan kecelakaan karena 3 hal. Pertama, tidak bersolawat saat nama Nabi Muhammad ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Yang kedua, kita berharap setiap selesai Ramadan Allah memberikan maghfirah. Dan yang ketiga, kita menginginkan adanya orang tua kita menjadi penyebab pembuka pintu surga buat kita. Berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dari berbagai macam keburukan makhluknya. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.